Guys, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Kali ini MP lagi ada di belakang rumah, sekitar rumah. Soalnya rumahnya ora jelas madep neng ndi. Bilang aja di sekitar rumah ya. Ini masih banyak pohon-pohon. Belakang ini ada kandang mentok ya. Kali ini sambil utut ya, ini ututnya tinggal sedikit. Tema kita adalah bagaimana cara memutus siklus karmik satu persatu. Kita bahas dulu memutus karma cinta. Nah, ini ada anakku datang. Kene delok sik ben roh ben ketok kene wajahe. Ora gelem isin jan. Ibu tolong jupukno rokok lop ning meja karo koreke. Ya. Ini situasi sekitar rumah ya. Nah, ini masih seperti hutan ya, hutan belantara. Nah, ini ada kandang mentok. Itu ada Kang Madani lagi bikin kandang juga ya. Oke, kita lanjut ya. Ini Mae baru bangun tidur. Sudah sejam lalu sih. Walaupun tidak benar-benar bangun tidur. Artinya kalau malam Mae itu jarang tidur. Tidurnya nanti siang. Oke, tadi kita bicara tentang memutus karma cinta. Terima kasih. Bisa sambil utut ya. Cuaca agak dingin hari ini. Jadi mungkin di antara kalian ada yang selalu menghadapi kisah cinta yang pelik ya, bisa tidak dapat pasangan, ora payu-payu, wis oleh gagal maning gitu ya. Nah, bagi yang sudah menikah mungkin bisa menikah, sudah menikah gagal berkali-kali, misal seperti itu ya. Oke, apa sih karma? Karma itu hasil perbuatan kita di masa lalu. Biasanya adalah di kehidupan kita yang sebelumnya, sebelum kehidupan yang ini ya. Mungkin dahulu kita menjalani sesuatu yang keluar jalur dari apa yang diinginkan semesta. Mungkin kita pernah dengan sangat ego terhadap pasangan kita. Mungkin kita sering menyakiti orang lain, maksudnya orang lawan jenis ya, sehingga kita harus memanennya di kehidupan ini. Kita merasakan yang orang yang kita sakiti dulu agar kita juga merasakannya. Seperti itu ya karma ya. Karma itu sebenarnya ada karma baik dan buruk. Cuman pada masyarakat kita terbiasa bahwa karma itu dikatakan karma buruk. Oke. Permasalahan cinta. Engkau gagal berkali-kali dalam rumah tanggamu, misalkan tidak mendapatkan pasangan juga, sering tersakiti dan sebagainya. Kadang ada yang sampai depresi berat. Ini seperti yang pernah saya alami, yang membuat sampai berat badan saya turun 20 kilo karena depresi berat rumah tangga. Kegagalan demi kegagalan ya guys. Dan saat ini saya bisa melepasnya di pernikahan saya yang ketiga.
ini bukan hal yang mudah untuk dijalani. Saya belajar dan terus belajar. Apa yang saya lakukan saat itu? Ketika saya depresi, ya saya sempat menyalahkan keadaan, menyalahkan orang yang menyakiti saya dan sebagainya. Karena rasanya begitu luar biasa. Saya merasa baik-baik saja, orangnya lah orang gila. Nah, itu Kang Madani. Jadi ini mak wong gendeng. Ala nembe ngerti wong ket biyen. Terkadang kita itu punya sifat ego yang sangat tinggi terhadap pasangan kita. Kita selalu ingin tahu urusan pasangan kita, mau kemana, ngapain, sama siapa, seperti itu ya. Sehingga muncul saling percayaan, atau muncul curiga dan sebagainya. Mungkin kita bisa bilang karena alasan sayang ya. Padahal sebenarnya pasangan kita tidak suka jika kita terlalu mengurus pribadinya, mengurus apa yang selalu dia kerjakan. Jadi apapun yang sedang engkau hadapi saat ini tentang karma cinta, yang perlu kamu lakukan untuk memutus siklusnya adalah satu, engkau belajar dari kesalahan yang lalu. Engkau introspeksi diri. Introspeksi diriku padha karo maca ayate dhewe. Maca ayate dhewe iki lek ngomong nih pahalane padha karo 1000 tahun ibadah. Kuwi jari guruku. Ambuh po ya aku ora ngerti. Aku ora tau mikir pahala. Ngono guys. Cuaca dingin ya, sehingga seperti seperti agak pilek-pilek gitu. Terus sampai mana tadi? Aku kilalian. Oke. Tadi memutus karma cinta ya. Oh ya, ambil pelajarannya, introspeksi, maca ayate dhewe-dhewe. Aku ki ngopo? Apa yang aku lakukan sehingga aku bisa gagal berkali-kali? Apakah aku terlalu posesif? Apakah aku terlalu cemburu? Atau takut kehilangan yang sangat karena terlalu mencintai dan sebagainya? Terlalu mencintai itu kan nggak boleh kan? Sesuatu yang terlalu itu seringkali kembali ke diri kita sendiri. Kita diuji. Misalkan kita terlalu mencintai sesuatu, kita diuji kehilangan sesuatu itu. Kalian bisa menyaksikan di sekitar kalian atau di diri kalian sendiri yang terlalu mencintai sesuatu yang akhirnya kehilangan, dan itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Itu jangan sampai terjadi guys, terutama bagi kita orang-orang yang sedang dalam pencarian jati diri ya. Oke, ambil pelajarannya. Mana yang salah diperbaiki. Kemudian sikap terhadap pasangan, mungkin yang dahulunya pelit kepada pasangan itu dirubah. Mungkin yang dahulunya kasar, tukang ngamplengan, cerewet dan sebagainya, itu harus dirubah. Dan perubahan itu bukan hal yang mudah, aku tahu. Perubahan itu adalah butuh suatu proses dan seringnya menyakitkan. Itu menurut pengalaman Mak Baijah ya. Tapi bisa engkau imbangi dengan kesadaran diri. Introspeksi akan menimbulkan kesadaran. Jangan sampai engkau dipentokkan kepada sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan, sehingga engkau baru bisa berpikir. Dan kau tahu,
ketika engkau mendapatkan pelajaran demi pelajaran dari jiwamu, engkau semakin matang, engkau mendapatkan kebijaksanaanmu yang orang mengatakan sebuah pencerahan ya. Engkau merubah mana yang kurang, terutama ego ini harus dilebur, harus dilunturkan. Karena sumbernya sebenarnya adalah ego, keinginan-keinginan kita. Di situ dibutuhkan pengendalian. Cara pengendalian itu banyak metodenya. Salah satunya meditasi. Meditasi itu penting guys, meditasi harus kalian kerjakan. Karena itu adalah menurut saya satu-satunya pengendalian emosi yang paling efektif, pengendalian nafsu yang paling efektif. Karena nafsu itu bukan hanya satu ya, nafsu itu ada 4, ada amarah, ada alwamah, amarah, supiyah dan mutmainah. Tempatnya di belakang mutmainah ini, nafsu baik, nafsu yang berwarna putih, selalu ingin berbuat baik. Nafsu amarah itu di sebelah kiri ya, warnanya merah seperti baju ini ya, hawanya panas ya. Kemudian nafsu alwamah itu ini ya, semua hal yang berhubungan dengan mulut ini, karena keratonnya itu ada di perut ya. Jadi semua hal yang masuk ke mulut ini adalah nafsu alwamah. Keratonnya ada di perut, tentang makanan, tentang ucapan ya. Makanya ini kalau menurut Kawulus Jawa ini sing mengku malaikat Jibril. Jibril ini kan penyampai wahyu ya. Jadi pelawangannya, pintunya adalah mulut, keratonnya di perut. Jadi jika kamu sakit perut, jika engkau melihatnya secara spiritual, hanya ada 2 hal penyebab ya. Engkau salah makan atau engkau salah bicara. Kecuali untuk orang-orang yang memang punya penyakit bawaan lahir dari sononya, itu memang ada. Itu ada di Primbon Jawa ya. Di sana detail disebutkan penyakit bawaan seseorang yang dibawa sejak lahir. Jadi selain bawaan, itu penyakit yang disebabkan oleh diri sendiri. Ingat, setiap penyakit disebabkan oleh diri sendiri ya. Oke, alwamah ini tadi mulut, amarah itu tadi ini pintunya adalah telinga ya. Pintunya telinga, keratonnya ada di pankreas ya. Jadi orang-orang yang suka marah-marah, pankreasnya rusak. Orang-orang yang suka ngempet emosi, itu biasanya sakitnya diabetes. Itu nyata. Karena Mak Paijah di sini adalah ahli pengobatan juga ya, bersama Kang Jogorondo, Ki Jogorondo sebagai pimpinan kami di sini. Kemudian alwamah, amarah, supiyah dan mutmainah. Supiyah itu pelawangannya di sini. Supiyah mata, sorry. Supiyah mata, pintunya di mata. Kemudian keratonnya ada di ginjal. Supiyah ini berhubungan dengan nafsu lawan jenis, seksual dan sebagainya seperti itu. Kemudian harta benda, harta yang berupa materi ya, itu kesenangan duniawi. Terus yang mutmainah itu pintunya adalah ini, hidung. Kemudian keratonnya ada di jantung ya. Dia adalah nafsu baik. Cuman nafsu baik ini banyak ya, ingin selalu menolong orang, menuntut ilmu, ingin sekali belajar semua ilmu, misalkan tertarik dengan banyak, pengen belajar seperti itu juga nafsu mutmainah maksudnya ya. Dan semuanya nafsu harus dikendalikan, tidak terkecuali yang mutmainah. Ketika nafsu sudah dikendalikan, biasanya kita mengenal namanya meditasi. Cara paling efektif, kita akan menyatukan itu 4 nafsu itu ya. Kemudian
kemudian yang disebut sedulur papat kelima pancer ya. Pancer itu ya ini. Nah, disebut juga mulkimah. Nah, disebut juga mulkimah atau Nur Muhammad. Ada yang mengatakan Atman, Ruhul Kudus, ingsun sejati ya. Penyatuan sedulur papat memang dalam rangka untuk bertemu ingsun ya. Itu nanti kita bahas lebih dalam nanti. Ini tadi kita bicara tentang memutus siklus karmik cinta ya. Otomatis karma cintamu berakhir ketika engkau menyadarinya, membuka kesadaranmu tentang cinta, engkau menerima. Oke, poinnya adalah penerimaan. Engkau harus menerima segala pelajaran dari semesta, termasuk rasa sakit hati, termasuk dikhianati, termasuk segala problem tentang cinta. Jika tidak, karmamu akan tetap diulang, ujianmu akan tetap remedi, engkau akan tetap merasakan sakit sampai engkau benar-benar bisa menyadarinya, sampai engkau benar-benar bisa mengambil pelajarannya. Tentu saja setelah engkau dapat mengambil pelajarannya, engkau akan lebih bijaksana, engkau akan lebih dewasa, bisa dibilang begitu. Dan nanti ketika engkau mungkin punya pasangan lagi, engkau sudah tidak seperti dulu lagi. Engkau akan lebih menghormati pasanganmu, menghormati dalam segala hal, karena pasangan kita itu partner, dia bukan milik kita. Itu diingat. Perlakukan seperti engkau ingin diperlakukan, karena siro yo ingsun, ingsun yo siro. Begitu. Itu petikan ayat dalam Taurat sebenarnya, cuman mungkin tidak banyak yang tahu, karena itu memang dipelajari sampai hari ini di dalam Kawrus Jawa. Ingsun yo siro, siro yo ingsun ya. Itu dulu. Ini Ki Jogorondo sudah datang, Mak Paijah mau medang ya. Sini perkenalkan dulu diri sayangku. Ora gelem wangi, ora gelem sih soalnya masih tahu ya. Kita lihat kemampuan beliau ya. Oke, kita ngeteh dulu. Edian tuh. Ini bukan teh main-main ini teh antibakterial. Oke guys, cukup begini dulu ya. Nanti kita lanjutkan video-video berikutnya. Oke, bye bye.